A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada makom tauhidus sifat, seseorang itu akan melihat semua perkara-perkara, baik perkara yang zahir maupun perkara yang batin, dan yang nampak padanya segala hakikat sesuatu dengan cahaya yang jelas yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepadanya, tanpa terdinding pun, tanpa terlindung walau sebesar jarrah sekalipun dalam segala alam ini. Ini sesuai dengan keadaan mereka itu, dan anugerah yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu tidak ada siapa yang dapat menghalangi pemberiannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran yang artinya, kepada masing-masing golongan, baik golongan ini maupun golongan itu, kami berikan bantuan daripada kemurahan Tuhanmu, dan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. Quran Surah Al-Isra ayat 20. Dan lagi, pada makom tauhidus sifat ini, seseorang hamba dapat mendengar segala seruan, baik itu seruan dengan lidah yang zahir, lidah yang ada pada mulut kita, ataupun dengan lidah yang batin. Kita akan mendengarnya walaupun dia berada di tempat yang sangat jauh atau dekat, meskipun di balik Jabal Qab, di balik Gunung Qab, niscaya dia dapat mendengarnya, karena padanya sekalian alam ini hampir saja adalah dekat. Terdapat hadis yang mengatakan, sesungguhnya sekalian alam ini pada pandangan aulia Allah Ta'ala seperti tapak kaki saja yang berupa anugerah dan rahmat Allah Ta'ala semata-mata. Bersungguh-sungguhlah kita, wahai saudara-saudaraku, mempelajari ilmu ini, ilmu ma'rifat, ilmu mengenal Allah, mempelajari diri agar kita berjaya memperolehnya. Dan bersungguh-sungguhlah kita memohon doa kepada Allah Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memperkenankan permintaan orang yang meminta. Firman Allah Ta'ala, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Para ulama telah berselisih pendapat tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Apakah sifat-sifat itu diri zat atau lain daripada diri zat? Berkata ulama usuluddin, yaitu ahli sunnah wal jamaah, sesungguhnya segala sifat Allah Ta'ala itu qadim, sama seperti zatnya, seperti sifat kidam sama dengan kidam zatnya, dan sifat wujud sama dengan wujud zatnya, yaitu tidak boleh berpisah antara satu dengan yang lainnya. Ini maknanya berarti sifat-sifat itu berdiri kepada zat dan tidak lain daripada zat jua, dan terus bertambah pada atasnya. Oleh karena itu, hal yang demikian, Allah itu yang berkuasa dengan sifat kudratnya, yang berkehendak dengan sifat iradatnya, yang mengetahui dengan ilmunya Allah, yang hidup dengan sifat hayatnya Allah, yang mendengar dengan pendengarannya Allah, yang melihat dengan penglihatannya Allah, dan yang berkata dengan perkata-kataannya Allah Ta'ala, kalamullah. Berkata ulama tasawuf, yaitu orang-orang arif billah, bahwa sesungguhnya sifat-sifat Allah Ta'ala itu adalah diri mausuf yang memiliki sifat yang tidak lain daripada mausuf dan tidak bertambah atasnya. Ini maknanya mausuf adalah diri zat. Oleh karena itu, kata ulama tasawuf, Allah Ta'ala yang berkuasa dengan zatnya, yang berkehendak dengan zatnya,
yang mendengar dengan zatnya, yang mengetahui dengan zatnya, yang melihat dengan zatnya, yang hidup dengan zatnya, dan yang berkata-kata dengan zatnya saja. Berkata Syekh Al-Arif Billah Maulana Syekh Siddiq Umar Khan, murid daripada almarhum Kutub Rabbani, daripada Maulana Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, bahwa sesungguhnya, kata beliau, ada pendapat mengatakan sifat itu diri mausuf dan tidak lain daripada mausuf adalah mengikut cara kasab dan musyahadah. Hal ini demikian karena pendapat ini berkaitan rapat dengan perjalanan ahli tasawuf mengikut cara kasab dan musyahadah. Mereka senantiasa bermusyahadah kepada Allah, maka dibukakan Allah Ta'ala dinding sifatnya kepada mereka, dan mereka melihat dan mendapati sifat-sifat itu berdiri qaim pada zatnya. Dalam arti kata lain, mereka melihat dan mendapati sifat-sifat itu berdiri kepada zat pula. Mereka juga mengambil dalil akal, yaitu ketika atau jika sifat itu lain daripada mausuf, niscaya Allah Ta'ala itu menjadi jahil yang berkehendak kepada sifat, mengenalkannya kepadanya. Maha suci Allah Ta'ala daripada bersifat demikian, karena itulah dia terlebih makrifat daripada segala makrifat. Dan kemudian ada pendapat yang mengatakan bahwa sifat itu lain daripada zat dan bertambah sifat atas zat berdasar atas jalan akal dan i'tikad, yaitu gambaran pada hukum akal. Hal ini adalah demikian karena sifat itu adalah nama yang diterbitkan, nama yang dimunculkan, isim mustaq, dan tiap-tiap nama yang diterbitkan, dimunculkan itu tidak ada padanya yang diterbitkan daripadanya. Seperti Qadir yang berkuasa, yaitu nama yang diterbitkan, maka tidak ada padanya yang diterbitkan daripadanya itu sifat kudrat dan qadirun. Atau dengan kata lain, qadir itu adalah isim fa'il, nama pembuat yang diterbitkan daripada masdar, tempat terbit, yaitu sifat kudrat. Oleh karena itu, sifat kudrat itu lain daripada zat, tetapi tidak ada padanya wujud dengan sendirinya. Hanya sifat wujud itu tidak berpisah daripada wujud zat, dan sifat qidamnya itu juga dengan qidam zat tidak boleh kita pisahkan. Kudrat dengan qadirun tidak boleh berpisah karena sama dari Allah Ta'ala pula. Ilmu dan alimun, kalam dan mutakallimun, iradat dan muridun, basar dan basirun tidak boleh berpisah. Keadaan demikian tergambar pada i'tikad kita sebelum sampai pada mukafahah berhadapan dan musyahadah berpandangan. Jika seseorang itu sudah berada pada makam mukafahah dan musyahadah, maka dia melihat sifat itu tidak lain daripada mausuf. Misalnya seseorang yang tinggal di negeri Jawa, diberitahu oleh seseorang kepadanya tentang sifat Hajar Aswad dengan berkata, Hajar Aswad itu sangat hitam. Maka orang yang belum melihat Hajar Aswad itu akan berkeyakinan mengiktikadkan sesuai dengan yang disifatkan pada akalnya sebelum dia melihat, karena warna hitam itu adalah berdiri melekat pada akalnya, maka dikatakan hitam. Oleh karena itu, putuslah keyakinannya yang mengatakan bahwa Hajar Aswad itu berwarna hitam, karena tidak dapat sekali-kali akan digambarkan oleh akalnya. Apa yang dikatakan hitam itu, jika hitam itu tidak berdiri padanya, maka dikatakan hitam. Sewaktu dia berada di negeri Mekah, maka dia terpandang Hajar Aswad, dan dilihatnya lah hakikat Hajar Aswad itu memang berwarna hitam sesuai dengan yang diberitahu oleh orang tersebut. Ketika itu hilanglah keyakinannya mengatakan bahwa hitam itu berdiri pada Hajar Aswad, karena sesudah musyahadah ternyata dia melihat ketika itu tidak ada hitam yang berdiri kepada yang lain daripada Hajar Aswad, tetapi yang hitam itu adalah zat Hajar Aswad
dan tidak ada yang lain. Inilah yang harus kita pahami baik-baik. Jika ada orang yang bertanya, apakah perbedaan di antara mazhab ahli tasawuf dengan mazhab orang yang Mu'tazilah? Sesungguhnya mazhab Mu'tazilah mengatakan bahwa sifat itu adalah diri zat dan tidak lain daripadanya, dan tidak bertambah atasnya itu. Diiktikadkannya, diyakinkannya dengan ittihad, bersatu, seperti yang dikatakan bahwa ada pada zat itu wujud istiqlal yang bebas, dan ada pada sifat itu wujud istiqlal. Maka dicampurkan kedua-duanya itu menjadi satu seperti bercampur gula dengan air. Maha suci dan maha tinggi Allah Ta'ala daripada sangkaan Mu'tazilah yang bid'ah dan fasik dengan ketinggian yang amat besar. Makam tauhidus sifat inilah makam yang tetap dan teguh. Apabila sudah habis mentajalikan semua sifat itu di dalam hati, maka dianugerahkanlah oleh Allah Ta'ala kepadanya pada ketika itu kekuatan yang dapat menanggung tajalli zat jika dikehendakinya. Makam inilah yang akan menyampaikan orang yang arif billah itu kepada makam yang di atasnya, yaitu makam yang tauhiduz zat, makam yang keempat daripada semua makam orang-orang arif billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.